Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Di video kali ini, kami dari kelompok 6, kelas pagi C, Teknik Industri Angkatan 2019 akan menjelaskan mengenai pengendalian kualitas proses pengemasan gula dengan metode Six Sigma dengan anggota Anwar Maulana, Faisal Rizaldi, dan Nurul Husnul Hatimah. Selamat menonton! Perkenalkan, nama saya Nurul Husnul Hatimah dengan NIM 1911511889. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan latar belakang dari jurnal yang berjudul Pengendalian Kualitas Proses Pengemasan Gula dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC. Kualitas merupakan standar karakteristik suatu produk, barang, atau jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Suatu kualitas yang baik di mana memiliki tujuan dan manfaat yang sejalan. Kualitas suatu produk, barang, atau jasa sangat penting sekali karena itu merupakan kepuasan untuk konsumen dan juga produsen. Dengan memberikan kualitas yang terjamin kepada konsumen, maka produsen akan mendapat kepercayaan dari konsumen dan memiliki hubungan bisnis yang baik. Konsumen dan produsen sama-sama mendapatkan keuntungan yang baik dari suatu kualitas produk atau jasa yang terjamin, terjaga, dan bermutu. Maka dari itu, peranan suatu kualitas sangatlah penting untuk suatu produk atau jasa agar mampu berkompetisi secara efektif dengan pesaing serta dapat memahami mengenai kepuasan pelanggan lebih dalam dan juga memahami konsep untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam jurnal yang kami bahas, terdapat suatu rumusan masalah, yaitu PT PSUD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan yang memproduksi sugar refinery. Dengan standar SNI, halal, ISO 22000, dan FSSC 22000. Pada proses produksi, selama penelitian masih dijumpai produk yang cacat, tidak sesuai dengan spesifikasinya. Reject yang terjadi ini apabila tidak ditangani secara berkelanjutan akan berdampak pada biaya produksi, produk yang terbuang, dan berkurangnya kepercayaan pelanggan. Tujuan dilakukan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengetahui nilai sigma yang didapatkan perusahaan saat ini. Selain itu, untuk mengetahui faktor penyebab kerusakan pada proses produksi bagian B. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh selama penelitian. Pengolahan data menggunakan tahap Six Sigma, Define, Measure, Analyze, dan Improve. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu metode Six Sigma. Metode Six Sigma merupakan salah satu alat yang biasa digunakan dalam pengendalian kualitas produk. Metode ini mempunyai konsep penetapan standar kualitas sampai mencapai 3,4 reject per 1 juta kemungkinan. Dalam metode Six Sigma dibagi beberapa tahap untuk mencapai peningkatan kualitas produk. Penggunaan metode Six Sigma dapat digunakan untuk mengetahui penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi reject dengan tujuan untuk mengurangi produk cacat. Dengan diketahui penyebab masalah cacat, maka dapat dilakukan perbaikan untuk meminimalkan kemungkinan cacat yang terjadi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anwar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anwar Maulana, NIM saya 1911511129. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tahap dari Six Sigma DMAIC. Yang pertama yaitu ada Define. Define yaitu merupakan langkah identifikasi permasalahan dalam proses yang sedang terjadi. Yang kedua ada yang disebut dengan Measure. Measure yaitu tahap dilakukannya pengukuran terhadap performance Sigma dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kerja sekarang atau disebut dengan baseline kinerja. Jadi baseline kinerja ini sebagai satuan pengukuran dalam defect per million opportunities atau yang disebut dengan DPMO atau tingkatan kapabilitas Sigma. Tahapan perhitungan dimulai dari DPO, DPMO, dan nilai Sigma, di mana DPO itu dirumuskan sebagai banyaknya produk cacat dibagi dengan jumlah produk yang diperiksa dikali CTQ, dan DPMO itu dirumuskan dengan DPO dikali 1 juta, dan konversi nilai DPMO yaitu sama dengan NORMSINV dalam kurung 1 juta dikurangi DPMO dibagi dengan 1 juta ditambah 1,5. Dan yang selanjutnya yaitu ada Analyze. Analyze yaitu dilakukannya analisis data berdasarkan pada akar permasalahan yang menyebabkan performansi Sigma dalam proses menurun. Dan selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan Improve.
Pada tahap ini dilakukan seleksi solusi dan tingkatan yang diharapkan dapat meningkatkan performansi bagi Sigma. Dan selain yang terakhir yaitu yang ada disebut dengan kontrol. Kontrol yaitu tahap terakhir dalam upaya meningkatkan kualitas. Setelah itu kita lanjut ke analisis dan pembahasan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tahapan Six Sigma dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama define. Dalam setiap produksinya masih terdapat produk reject yang merupakan suatu kerugian. Hal ini akan diidentifikasi dengan melihat jumlah produk reject dari setiap kriteria reject dan memaparkan karakter dari jenis cacat. Di bawah ini ada tabel di mana penentuan CTQ critical to quality yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan spesifik konsumen. CTQ dapat diartikan sebagai elemen dari proses yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kualitas yang diinginkan. Berdasarkan tabel pada tabel 1 diketahui karakteristik CTQ menjadi 3 yaitu sobek karung, kemasan karung sobek, jahitan lepas atau jahitan yang tidak merata, dan gagal timbang atau isi kapasitas produk tidak sesuai. Selanjutnya tahap visur. Setelah dilakukan pendefinisian masalah yang akan dianalisis, selanjutnya yaitu pada tahap ini akan dihitung DPMO atau yang disebut dengan Defect per Million Opportunities dan nilai sigma untuk dapat mengetahui performansi kinerja perusahaan tersebut. Contohnya yaitu salah satu perhitungan pada bulan Oktober 2016. DPO sama dengan banyaknya produk cacat sebanyak 351 dibagi dengan banyaknya produk yang dicek yaitu sebanyak 797.079 dikali dengan CTQ. CTQ itu 3 di mana karakteristik CTQ ada 3 yaitu sobek karung atau kemasan karung sobek, jahitan lepas atau jahitan karung tidak merata, dan yang 3 yaitu gagal timbang di mana isi kapasitas produk tidak sesuai, dan totalnya yaitu sebanyak 0,000146786. Didapat DPMO sama dengan hasil DPO tadi yaitu 0,00146.786 dikali 1 juta dan hasilnya yaitu 146,786. Selanjutnya perhitungan nilai sigma sama dengan norm SINV 1 juta dikali 146,786 dibagi 1 juta ditambah 1,5 dan hasilnya nilai sigma yaitu 5,12. Secara detail, hasil perhitungan nilai DP, DPMO, dan sigma yang diperoleh dari bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata nilai sigma perusahaan sekitar 5,1. Secara penilaian, sigma dapat diartikan bahwa proses pengendalian kualitas yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik. Pengendalian kualitas masih tetap diperlukan untuk meningkatkan nilai sigma yang diperoleh dalam rangka meminimalkan kemungkinan cacat terulang kembali. Dan selanjutnya yaitu ada grafik perkembangan nilai DPMO. Dari grafik tersebut, perkembangan DPMO di atas menunjukkan bahwa perubahan nilai dari tiap bulannya. Pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 mengalami kenaikan. Selanjutnya, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 mengalami penurunan. Selanjutnya kembali meningkat pada bulan Mei 2016, namun mengalami penurunan kembali pada bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016. Nilai DPMO berpengaruh terhadap perubahan nilai sigma. Semakin rendah nilai DPMO, semakin tinggi nilai sigma yang dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizaldi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Anwar Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang poin yang ketiga yaitu analisis. Analisis digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat produksi gula. Terjadinya cacat produksi gula yaitu ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah faktor manusia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya cacat gula dari segi manusia diakibatkan oleh skill dan pengetahuan operator, kurangnya ketelitian operator dalam melakukan pekerjaan, dan pengalaman yang berbeda-beda dari setiap operator menjadi salah satu penyebab terjadinya cacat. Poin yang kedua yaitu adalah faktor mesin. Dari sisi mesin, beberapa faktor yang terjadi adalah kecepatan pemakaian pada mesin conveyor dan mesin jet yang menyebabkan terjadinya sarung robek dan lepasnya jahitan, kondisi mesin dan kebersihan mesin yang kurang sehingga mesin mengalami kerusakan yang mengganggu proses produksi. Tidak akuratan mesin timbang yang menyebabkan hasil timbangan gula ada yang tidak sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Poin ketiga yaitu adalah faktor metode. Penyebab terjadinya kecacatan dari sisi metode adalah perawatan mesin yang kurang efektif yang mengganggu jadwal produksi. Selama ini belum ada sistem perawatan mesin yang terschedule dengan baik sehingga performance mesin tidak bisa dimonitoring secara berkala. Yang keempat yaitu adalah tentang improve. Improve adalah perbaikan produksi gula berdasarkan penyebab masalah yang didapatkan dari hasil analisis. Dalam tahapan ini disusun suatu usulan perbaikan atau rekomendasi untuk menekan kecacatan yang terjadi. Nah, yaitu untuk menekan kecacatan yang terjadi yaitu adalah ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama dari perbaikan dari faktor manusia. Perbaikan dari faktor manusia adalah perbaikan terhadap sistem pelatihan yang berkala terhadap operator untuk meningkatkan skill operator dalam menghadapi permasalahan proses dan menambah pengetahuan dalam menghadapi masalah-masalah baru. Program kestandaran untuk operator secara teratur harus dilakukan untuk pengembangan proses pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa melihat produk yang dihasilkan. Poin yang kedua adalah perbaikan dari faktor mesin. Perbaikan dari faktor mesin yaitu adalah dengan mengatur serta mengontrol keakuratan dan kecepatan mesin, serta memeriksa kondisi dan kebersihan mesin di setiap pergantian shift, serta memantau kalibrasi dan pemeliharaan mesin. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar mesin dapat menunjang produksi dengan baik. Kalibrasi dilakukan untuk menjaga kecepatan mesin sesuai dengan standar yang ada sehingga kecepatan compare dan mesin jet sesuai dengan standar. Kalibrasi timbangan perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keakuratan timbangan proses. Poin yang ketiga yaitu adalah perbaikan dari faktor metode. Perbaikan dari faktor metode adalah dengan mengatur kembali jadwal perawatan mesin dan peralatan produksi sebaik mungkin agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang baik pula. Perlu dibuatkan pemeliharaan mesin secara berkala untuk monitoring kondisi mesin. Slide selanjutnya yaitu adalah kesimpulan tentang jurnal ini. Kesimpulan tentang jurnal ini berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui periode Oktober 2015 September 2016 mempunyai nilai rata-rata PPOM sebesar 1.624.532 unit dengan nilai rata-rata sigma sebesar 5,1. Kapabilitas perusahaan sudah terbilang baik namun harus dipertahankan dengan baik mungkin dan juga sebisa mungkin meningkatkan lagi upaya meminimalisir produk reject yang berdampak pada kerugian yang dialami perusahaan, serta nantinya akan dapat mencapai tingkat sigma industri kelas dunia. Penyebab terjadinya cacat pada produksi gula adalah kurangnya ketelitian operator dalam melakukan pekerjaan dan pengalaman yang berbeda-beda. Selain itu, adanya ketidakstabilan kecepatan compare dan mesin jet, kondisi kebersihan mesin, kekurang akuratan mesin timbang, metode perawatan, dan pengontrolan yang belum efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.